Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ba'da alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Jangan lupa untuk senantiasa memuji Allah dengan puji-pujian yang banyak. Minimal setiap melihat sesuatu yang nampak cantik, elok. Kalau cakap elok macam orang Melayu. Pohara, Manohara, pohara. Itu pohara mah terlalu. Berbeza. Nak cakap sikit lah. Nak pergi pusing-pusing, mual-mual, muntah-muntah nanti ya. Ya Allah, itulah masalah dunia. Timbul bermacam-macam masalah ya. Keluarga, istri, anak, suami. Kebetulan hari ini temanya adalah akhlak kepribadian perempuan. Ujoy, kok perempuan sih, laki-laki kapan? Ya kebetulan episodenya perempuan. Nanti laki-laki ya. Nanti kalau nyambung lagi sama Antv ya. Insya Allah. Mudah-mudahan nyambung ya. Sampai akhir hayat insya Allah. Di dalam Islam, perempuan itu diharuskan menjaga dirinya agar selalu berada dalam akhlak yang baik, akhlak yang islami, akhlak yang terpuji. Ada berapa kira-kira? Ada banyak. Yang pertama, selalu berada di dalam rumah dan ia tidak akan keluar kecuali ada perlu. Sekarang ini banyak orang keluar rumah padahal nggak perlu. Megel-megelin kaki, nyape-nyapein kaki. Dan ujung-ujungnya adalah berfoya-foya. Melakukan sesuatu yang bersifat mubadzir. Hal yang tidak bermanfaat akhirnya dilakukan, padahal tidak bermanfaat. Nah itulah kenapa di dalam Islam perempuan diajarkan kalau mau keluar seperlunya. Perlunya apa? Nuntut ilmu, ngaji. Perlunya apa? Silaturahim ke tetangga, jaga mulut. Kan gitu. Iya. Jangan bawa gosip, mendingan bawa kolak gitu kan. Bawa kacang ijo. Iya, makan telur itu lebih enak gitu kan. Jadi yang pertama adalah itu. Kemudian akhlak kepribadian perempuan yang kedua adalah apa? Melebih utamakan keperluan rumah tangga daripada yang lain. Jadi rumah tangga itu selalu yang nomor satu. Ya, rumah tangga selalu menjadi yang nomor satu, bukan yang lain. Bukan ini, bukan itu. Pokoknya rumah tangga itu. Nah kemudian yang ketiga, dia tidak akan pernah masuk ke dalam rumah tetangga kecuali ada perlu. Ya. Karena kalau tidak ada perlu ya tadi itu ujung-ujungnya itu. Gosip. Kalimatnya benar. Ini sih kita bukan ngomongin orang ya. Ya, diawali dengan ini kan bukan ngomongin orang ya. Ini mah kita ngomong kenyataan. Ya, sama aja biarpun diawali dengan kata-kata seperti itu. Tapi yang repot lagi adalah apa? Kita nggak perlu ke tetangga buat ngegosipin orang. Di rumah cukup setel TV, selesai. Udah jadi ngegosip bareng TV. Apalagi TV punya segudang informasi buat ngegosipin orang. Aduh, ya Allah. Segala kita musingin harta benda orang. Segala tasnya Manohara diomongin. Aduh. Mau apa? Segala parfumnya Manohara itu diomongin. Apa nggak ada omongan yang lain yang lebih bermanfaat? Iya kan? Ya Allah, ya Karim. Jangan yang begitu yang diomongin. Aduh. Berikan sesuatu yang bisa merubah bangsa ini dengan baik. Bukan malah membuat bangsa ini jadi banyak mimpi, terutama perempuan. Perempuan mana gak senang pakai barang mewah? Itu mau dari rezekinya dia, udah biarin aja. Pusing amat urusan begituan. Oke, yang keempat, mendampingi suami manakala diperlukan. Nah kalau tidak diperlukan, jangan keke minta pengen nganterin. Ujungnya begitu suami larang, curiga. Wah ini pasti ada apa-apanya. Kesian nyiksa diri. Ngotorin hati, ngotorin pikiran. Cepet deh. Gitu kan? Jadi kalau istri tidak diminta oleh suami untuk mendampingi, ya jangan. Pasti suami tahu, kamu di rumah saja, kan di rumah ada anak, masa anak mau ditinggal terus, gitu kan. Udahlah suami dengan pekerjaannya, yakin percaya bahwa suami itu nggak akan kemana-mana, lurus. Kalaupun ada belok, nanti biar dia tanggung jawab kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Semua ada konsekuensi. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, menarik sekali pembicaraan kita hari ini karena up to date. Ada hubungannya dengan manohara? Enggak lah, enggak ada hubungan. Ini mah canda saja ya. Oke, yang keberapa sekarang? Yang kelima ya. Tadi yang terakhir adalah mendampingi suami setiap kali dibutuhkan, diperlukan. Jadi kalau tidak diperlukan, mohon lapang dada, mohon ikhlas, karena insya Allah suami nggak tahu bahwa istrinya di rumah jauh lebih diperlukan. Ya. Kemudian yang kelima adalah apa? Selalu membuat berusaha dirinya itu selalu menarik di depan suami. Ya, selalu merasa menarik. Soalnya apa? Aduh Bu, di luar godaan suami mah berat. Banyak yang menarik-narik suami gitu. Yang melambai-lambai hai gitu. Dan awalnya suami kuat, awalnya lama-lama jadi nggak kuat. Kadang suami digoda, kadang pengen ngegoda. Nah, gitu. Karena manusia, sifat manusia kan seperti itu. Kadang digoda, kadang kepengen ngegoda. Jadi perlu di sini para istri membentengi diri dengan apa? Senantiasa menjadi yang lebih baik daripada yang di luar. Kalau perlu istri nari di depan suami boleh. Nari di depan suami. Boleh nari. Soalnya kan suami sering ngelihat yang nari-nari di TV gitu, belum di luar. Jadi istri tuh harus, kalau perlu pasang tiang di ke dalam kamar ya. Boleh, nggak apa-apa, tidak masalah. Di hadapan suami halal, halalan thayyiban, berkah insyaallah. Jadi berusaha membuat menarik diri. Iya, surga ya Allah. Itu pintu surga kebuka. Allah senyum. Manakala melihat para istri itu berusaha untuk membuat dirinya itu selalu menyenangkan di hadapan suami. Untuk nari ya. Baik, yang selanjutnya adalah apa? Kewajiban seorang perempuan, mobil khusus para istri ini, kalau mau keluar rumah harus minta izin sama suami. Ya. Kalau sekarang kan sudah zamannya handphone, ya tidak ada suami di rumah, minimal by SMS. Tapi izinnya jangan udah sampai di tempat baru izin. Ini banyak kekacauan sekarang nih. Ya, izin pergi ke pasar, udah sampai pasar baru izin. Bang, aku pergi ya bang ke pasar, udah sampai pasar baru izin. Wah, ini mah keliru. Jadi izin itu adalah sebelum keluar dari rumah, bukan sudah sampai tempat tujuan. Banyak yang keliru ya. Jadi sebelum keluar, dan tunggu dulu jawabannya, baru pergi. Gitu. Ini mah enggak, pokoknya kan saya udah minta izin, gitu kan. Loh, kamu sudah diberikan izin apa belum? Abang udah jawab SMS kamu belum? Belum. Yang penting saya sudah minta izin. Wah, ini ada yang keliru. Jadi pengertian meminta izin di sini adalah dengan mendapatkan jawaban. Ya, dengan mendapatkan jawaban, bukan terus pergi begitu tidak dapat jawaban. Dengan mendapat jawaban, jangan pergi, kecuali kepada sesuatu hal yang darurah. Misalnya anak sakit, insya Allah pasti ngerti. Tapi kalau kita mau kembali kepada sejarah dulu, seorang perempuan yang ditinggal berdagang, datang kakaknya, ibu kamu sekarat, sakit, aduh, nanti ya tunggu ya, suami saya pesan saya nggak boleh keluar rumah, sampai sore ditunggu nggak pulang-pulang, dia nggak pergi. Begitu besok datang lagi kakaknya ngasih tahu, ibunya makin parah, suami saya belum pulang, saya nggak bisa pergi, sampai akhirnya ibunya sakaratul maut meninggal, dan tuh anak dibenci. Tapi sekali waktu Allah buat mimpi, ibunya berterima kasih kalau dia berada dalam tempat yang indah asbab anaknya yang taat sama suaminya. Dan ini sulit difahami memang. Sulit difahami oleh manusia zaman sekarang yang dengan akalnya terbatas untuk memahami Allah. Tuh. Ya kan? Gara-gara abang gak kasih izin anakmu ke dokter, tuh sekarang sakit meninggal. Tidak paham ini. Berat memang untuk memahami hal-hal seperti ini. Ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya adalah apa? Berusaha selalu menjaga pakaiannya, ya, perhiasannya, gerak badannya dari perhatian orang lain. Tuh. Sekarang suami beliin emas, dipakai buat siapa? Iya, maksudnya dipakai sama istri buat dilihat siapa? Suami. Yakin? Ah, enggak gitu. Buktinya di kondangan pada keluar semua tuh. Begitu kondangan, segala gelang, segala kalung dipakai semua. Begitu di rumah, emas ditaruh di kotak. Buketek lagi. Maaf Bu, bercanda ya. Iya, dipakai bajunya itu aja longres tuh. Itu dulu daster. Ya, yang keteknya bolong lah segala macam. Yang penitinya ada di sini. Begitu suaminya dekat, lakinya ketojos tuh peniti.
Aduh ya Allah ya Karim. Jadi yang diberikan oleh suami itu adalah tujuannya untuk dipakai oleh istri di hadapan suami. Gitu. Ketika diberikan emas, ya tujuannya adalah itu. Ya seorang laki-laki juga kan punya kewajiban untuk memberikan perhiasan kepada istri. Jangan kepada yang lain. Kepada yang lain mati-matian diberi. Buat istri bilangnya nggak punya duit dulu. Wah bahaya. Oh bukan dosa lagi. Ya suami itu pemimpin bukan penjajah. Nanti aja kita obrolin lagi episode yang akan datang. Ini khusus perempuan dulu ya. Bagaimana suami penting untuk jujur. Kemana dia pergi dia harus ngomong. Jangan perempuan sok tahu apa. Kemana gue pergi lu mau tahu aja. Bukan kalau kecelakaan di jalan gimana. Bini mau nyari kita di mana? Kagak tahu. Repot. Ya kan jadi tujuannya itu. Kalau nanti ada apa-apa istri tahu. Ya, udah nggak usah dipikirin ya kagak punya laki, dia malah bengong dia. Udah Allah udah siapin pangeran, ya nggak usah khawatir kalau lagi siapin, tenang aja ya. Kita terusin. Seorang perempuan wanita solehah seorang istri itu diwajibkan memalingkan pandangannya dalam perjalanan dari pandangan-pandangan jelek dan yang diharamkan Allah. Kemudian dia memiliki kewajiban selalu memperbanyak ibadah. Zikir. Misalnya kayak apa? Ketika suami pergi, daripada capek-capek buruk sangka, mendingan istri sholat duha, bantu suami dalam mencari. Nah, dimaksud membantu suami mencari rezeki itu bukan istri juga bekerja, tapi bukan berarti dilarang seorang perempuan bekerja. Ya, perlu ditanya dulu alasannya. Kenapa engkau bekerja? Kenapa? Apakah suamimu kurang penghasilannya, atau di bawah kurang, atau karena memang kamu yang kepengen kerja? Karena senang kerja, karena doyan kerja. Ditanya dulu itu. Jadi kalau tidak ada ridho dari suami, repot. Tapi ketika suami tidak mengizinkan istri untuk bekerja, maka dia pun harus bertanggung jawab atas omongannya, berikan yang terbaik untuk keluarga. Kan dia melarang. Berarti kan harus ada pengganti dari pelarangannya. Harus biar balance, jangan dilarang terus dia kagak nyari apa-apa, cekek aja begini. Wah, jangan. Allah ya Karim ya. Jadi seperti itu. Ya insya Allah. Nah itu bagian-bagian. Masih banyak sebetulnya kalau mau disebutin. Kita akan kembali insya Allah. Pemirsa Cahaya Hati yang insya Allah dimuliakan Allah. Langsung saja ya. Silakan Ibu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang seorang istri yang solehah. Kata Pak Ustadz, kalau jadi seorang istri yang solehah itu harus menjaga kehormatan, menjaga diri. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau suami tidak ada di rumah, lalu kawannya datang ke rumah, apakah saya boleh mempersilahkan masuk atau tidak? Itu saja pertanyaan saya. Ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan ya. Luar biasa, karena biasa di luar ya. Kasus seperti ini banyak sekali terjadi, tapi seringkali dianggap enteng. Boleh-boleh saja seorang istri mempersilahkan kawan suaminya yang laki-laki untuk masuk ke dalam rumah jika suaminya memberikan izin terlebih dahulu, memberikan informasi, sayang, nanti kalau aku pergi teman aku datang. Namanya si A. Dia datang mau ngambil sesuatu, nanti kamu tolong ambilin, kasih ke dia ya. Berarti kan ini atas izin restu daripada suaminya. Karena temannya itu datang dalam keperluan. Sekarang bagaimana tiba-tiba datang orang lain, gitu kan? Datang tamu, gitu. Dan suaminya tidak berpesan. Kita kembali saja kepada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasul menyuruh putrinya Fatimah Zahra untuk belajar agama kepada Muti'ah. Bingung, seorang putri Rasul disuruh belajar agama ke seorang perempuan yang dia tidak kenal. Kemudian pergilah Fatimah dengan membawa anaknya, putranya. Begitu sampai di sana, Assalamualaikum, dijawablah salam dari dalam. Waalaikumsalam. Kaget, gerakan apakah yang membuat aku sedemikian menjadi merasa terhormat karena putri Rasul datang ke rumahku. Terus kemudian Fatimah bilang, bolehkah aku masuk? Silakan. Begitu pas pintu dibuka, dia lihat ada laki-laki. Terus apa kata Muti'ah? Maaf Fatimah, aku tidak boleh menerima tamu laki-laki masuk.
Fatimah bingung, lihat kanan kiri nggak ada, yang lihat anaknya. Loh, laki-laki mana yang kamu maksud? Itu. Tapi anakku kan belum balik, masih kecil. Suamiku nggak pesan apakah orang besar atau orang kecil. Pokoknya aku tidak boleh terima tamu laki-laki aja. Dan nggak dipesanin mau gede mau kecil enggak. Saking taatnya kepada suami sampai seperti itu. Akhirnya pulang dia. Pulang lagi. Fatimah menghargai. Nah, yang memahami agama, mengerti agama tidak akan tersinggung. Dia tidak akan tersinggung. Oh, dia harus hargai jawaban orang itu. Dia pulang, dibawa pulang anak itu, dia balik lagi. Kita balik lagi masuk ke dalam. Nggak lama Fatimah melihat ada kayu, ada kain, dan ada kipas. Fatimah bingung. Ini apa wahai Muti'ah? Oh, ini kipas. Suamiku kalau pulang kerja suka kepanasan, aku suka ngipasin dia. Waduh, luar biasa. Lap ini apa? Suamiku suka keringetan, aku suka ngelapin keringatnya. Ini pun kan buat apa? Aku senang sekali menemani suamiku makan. Dan ketika dia makan, aku suka tanya, wahai suamiku, adakah yang kurang dari diriku? Kalau memang ada, ambil tongkat ini dan cambuk aku. Itulah kenapa Rasul perintahkan kepada putrinya sendiri untuk datang ke rumah Muti'ah, suruh belajar agama. Semua perempuan pasti bilang, hari ini ngimpi punya perempuan kayak gitu. Siapa bilang? Ada saja, bisa saja. Banyak, insyaallah. Yakinlah perempuan Indonesia itu wanita solehah semua. Amin. Ya minimal kalau dia tidak terima tamu di dalam rumahnya, jangan janjian di luar kan. Sama, saya juga gitu. Iya, saya suka lihat di Citos di mana gitu kan. Istri siapa duduk sama suami siapa. Aduh ya Allah, suami siapa duduk sama bini siapa. Yang repot adalah yaitu. Kayak kemarin ada yang telepon, Ustaz. Saya sudah menikah dengan seseorang yang sudah memiliki istri, tapi saya juga masih punya suami. Kasus ini banyak sekali. Masih punya suami dan menikah dengan orang lain. Aduh. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, hindarkan kami dari hal-hal yang membuat kami jadi hina. Jauhkan kami dari hal-hal yang akan membuat kami tidak berdaya. Kuatkan hati dan telinga kami daripada bisikan dan bujukan serta rayuan syaitan yang mengajak kepada keburukan dan kebusukan. Hanya Engkau pelindung kami. Hanya Engkau pelindung kami. Engkau yang akbar. Engkau yang akbar. Engkau yang maha segala-galanya, ya Allah. Semua berkat junjungan kekasih-Mu, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan segala kekurangan ini dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.